DPR resmi mengesahkan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang di tengah masifnya suara penolakan dari publik. Keputusan ini diambil dengan suara bulat dalam rapat paripurna DPR ke-15 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 pada Kamis 20 Maret 2025. Dengan disahkannya RUU TNI ini, maka prajurit aktif dapat mengisi jabatan sipil di 16 kementerian dan lembaga negara dari yang sebelumnya hanya 10. Aturan ini juga menyepakati penambahan batas usia pensiun berdasarkan kepangkatan, yakni hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama, 60 tahun bagi perwira, serta 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Dengan disahkannya RUU TNI ini, pengamat menilai hal ini berpotensi mengembalikan dui fungsi ABRI. Berikut analisisnya. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menilai salah satu bahaya utama dari keterlibatan unsur militer dalam jabatan sipil adalah menguatnya militerisme dalam tata kelola pemerintah. Sebab jika militerisme menguat, kontrol penuh pemerintahan sipil terhadap militer akan melemah. Padahal dalam negara demokrasi, pemerintah sipil harus memiliki kontrol penuh terhadap militer. Salah satu bahaya utama dari masuknya TNI aktif ke dalam jabatan-jabatan sipil adalah menguatnya militerisme. Militerisme itu bertentangan tentu saja dengan supremasi sipil yang merupakan elemen utama bagi pembangunan tata kelola demokratis ya di dalam sebuah pemerintahan politik. Maka ketika militerisme menguat, ini tentu akan semakin mendorong sipil untuk menjadi suprim ya dalam tata pemerintahan demokratis itu. Bahaya selanjutnya adalah dapat merusak meritokrasi atau sistem yang memberikan kesempatan bagi mereka yang berprestasi untuk meraih promosi. Dalam birokrasi sipil, untuk naik atau mendapatkan promosi jabatan, kini terdapat mekanisme asesmen hingga evaluasi secara terbuka. Namun ketika TNI menduduki jabatan sipil, maka hal itu cukup dengan penunjukan. Dengan masuknya TNI pada jabatan-jabatan sipil ini pasti akan merusak ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat misalnya ya, kualifikasi birokrasi sipil untuk naik atau melakukan promosi pada jabatan yang lebih tinggi itu kan ada mekanisme assessment, evaluasi melalui penawaran terbuka, open bidding ya, melalui seleksi terbuka atau melalui evaluasi atau assessment dari atasan langsung di atasnya. Itu tidak harus dilakukan. Tapi ketika TNI aktif itu didudukkan pada eselon 1 di sebuah jabatan sipil, itu ya cukup dengan penunjukan. Ini yang tidak adil ya dari sisi meritokrasi. Halili menilai ketika TNI menduduki jabatan sipil, kecil kemungkinan akan bersikap demokratis. Ini karena sejak awal TNI selalu dididik dengan sistem komando yang tidak memberikan ruang pada tata perilaku demokratis. Budaya ini tentu berbeda dengan tata birokrasi sipil yang berpatokan dengan asas demokrasi atau melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Di birokrasi sipil itu kan ya sesuatu yang biasa. Dalam rapat-rapat itu pimpinan itu ditolak, dibantah, tidak disetujui oleh bawahan, itu sesuatu yang biasa. Kalau dalam militer itu kan yang berlaku sistem komando. Jadi apa perintah komandan itu yang harus dilaksanakan oleh prajurit. Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai TNI dididik tidak berpikir kritis dan dilarang mempertanyakan perintah komandan. Ia pun melihat cara berpikir militer tidak familiar dengan nilai-nilai pemerintahan yang demokratis yang dituntut bersikap kritis. Karena inilah publik layak khawatir jika TNI masuk dalam jabatan sipil karena akan menghilangkan nilai-nilai demokrasi.